نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الله أكبر walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah dengan izin dan karena Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan salat Idul Fitri dalam suasana yang kemudian harus kita pahami ketika kemudian hari ini kita mendapati perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, malah kita nikmati perbedaan itu sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, meskipun hari ini kita sudah berbuka puasa dan tidak melaksanakan Ramadan lagi, maka kemudian sejenak kita tasamuh toleran kepada saudara kita yang mungkin hari ini masih berpuasa dan baru melaksanakan salat Idul Fitri besok harinya. Tidak perlu kita berdemonstrasi makan minum secara terbuka agar kemudian sikap toleransi itu bisa kita kembangkan antar sama muslim. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasana Idul Fitri tahun ini sudah tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kemudian kita mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga sebuah karunia Allah Rasulullah ingatkan dengan sangat indah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang Allah berikan tetapi banyak dilupakan, dilalaikan, tidak dianggap sebagai nikmat Allah kecuali jika kedua nikmat itu sedang tidak ada, yaitu yang bernama kesehatan dan kesempatan. Nikmat sehat, nikmat sempat, dua karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, yang kadang kita kurang mensyukurinya dan baru menyadari bahwa itu nikmat Allah yang besar ketika sedang ada masalah dengan kesehatan dan kita tidak memiliki kesempatan. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu, mewujudkan rasa syukur itu, marilah kita kembali kepada apa yang kita jalani selama Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau mengingatkan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar ia dapat menghapus dosa-dosa, serta bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Tiga wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau. Yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa dimanapun kita berada, baik ketika Ramadan atau kemudian setelah melewati Ramadan. Nilai-nilai ketakwaan itu harus kita upayakan dan kita jaga mastata'tum menurut kemampuan kita masing-masing. Kepada Allah kita jaga takwa kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kepada diri sendiri, Rasulullah mengingatkan kepada kita, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti amal burukmu dengan amal soleh agar dia dapat menghapus dosa-dosa. Karena bagaimanapun kita sebagai seorang muslim selama Ramadan berupaya untuk berbuat kebaikan, tetapi kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah
Muharram dan sampai kemudian menjelang Ramadan kembali, banyak hal yang bisa terjadi pada diri kita yang membuat kita lupa kepada Allah atau bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kepada kita, iringi kekeliruanmu, iringi kesalahanmu, iringi dosa-dosamu dengan berbuat kebaikan agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Maka kemudian selama Ramadan kita mohon kepada Allah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau zat yang Maha Pengampun dan suka memberi ampunan, maka ampunilah aku ya Allah. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika kita kepada Allah sudah beribadah, berbuat dengan akhlak kita kepada Allah, dengan menjaga amal kita kepada Allah, dengan puasa, dengan sholat, dengan tadarus, dengan qiyamul lail, lalu kemudian kepada diri sendiri terus memperbaiki, maka kemudian yang ketiga, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, berakhlak kepada sama manusia menjadi amat sangat penting, menjadi komponen berwasiat Rasul kepada Allah kita bertakwa, kepada diri kita memperbaiki, dan kepada orang lain kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kesempatan hari raya Idul Fitri ini, marilah kita gunakan kesempatan yang baik setelah kita munajat selama Ramadan kepada Allah, lalu kemudian kita bersihkan diri kita dengan berzakat fitrah pada masa malam. Maka selanjutnya jaga hubungan kita dengan sama manusia dengan akhlak yang mulia. Dan manusia terdekat kita adalah ayah dan ibu kita. Hadirin, barangkali di antara kita ada yang hari ini masih memiliki orang tua, maka datanglah, sungkemlah, mohon ampunlah, minta maaflah atas kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita. Karena pada saatnya ketika orang tua kita tidak ada, lalu kemudian kita bersilaturahim, sering kita dapati, kenapa engkau tidak pulang kampung? Rata-rata mereka menjawab, kami sudah tidak punya orang tua. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, akhlak kita kepada orang tua kita jaga. Kita sering berkomunikasi dengan kawan, kita bisa berkomunikasi dengan majikan, kita bisa berkomunikasi dengan pimpinan, tapi kita sering lupa berkomunikasi dengan orang tua kita sendiri. Maka mumpung dan seandainya di antara kita masih memiliki orang tua, maka hadirlah, datanglah, sungkemlah, minta maaflah sebagai wujud akhlak kita kepada sama manusia, dan manusia yang paling dekat dengan diri kita adalah orang tua kita. Dan ketika nanti pada saatnya mungkin orang tua kita telah tidak ada, maka kemudian kita pun diperintahkan untuk berakhlak kepada mereka, yaitu dengan menjaga silaturahim dengan kerabat mereka, dengan paman kita, dengan banglit bude kita, agar orang tua kita kehadirannya tetap masih dirasakan karena kehadiran anak-anaknya. Jangan sampai kemudian nama orang tua hilang begitu saja gara-gara kita tidak pernah silaturahim kepada keluarga kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, di tengah kejayaan, kemuliaan, kesuksesan Rasulullah SAW di Madinah, dalam sebuah renungannya ternyata Rasulullah SAW merenung dalam duka, dalam kesedihan, sehingga semua orang bertanya, ya Rasul, kenapa engkau bersedih? Ternyata beliau rindu kepada Makkah, rindu kampung halamannya, merindukan orang tuanya. Maka kemudian jika memungkinkan ziarahlah kepada makamnya. Karena kadang-kadang kita sempat berziarah kemana-mana, tapi kemudian justru tidak mampu sempat berziarah kepada orang tua kita, sekaligus mengajarkan, mendidik kepada anak-anak kita bahwa kita akan bakti kepada orang tua kita, supaya nanti anak-anak kita pun berbakti kepada kita. Meskipun kita meyakini, kita selalu mendoakan orang tua kita, tetapi jika kemudian pada momentum tertentu kita tunjukkan kehormatan kita kepada orang tua, maka niscaya anak-anak pun akan melihat bagaimana nanti mereka harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itu, agar selama Syawal dan bulan-bulan berikutnya nilai-nilai kebaikan itu bisa kita tumbuhkan, hubungan antar sama manusia terus kita lanjutkan kepada kawan, kepada tetangga, kepada siapapun, termasuk nanti setelah salat Idul Fitri, mari kita jaga akhlak kita kepada saudara-saudara kita yang sekali lagi mungkin masih berpuasa dengan akhlak yang baik, dengan menjaga perasaannya agar hubungan silaturahim kita tetap terjaga dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Selanjutnya pada kesempatan mulia ini saya mengingatkan kepada jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa itu sebagaimana Allah nyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jika kemudian puasa kita berhasil menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, maka tidak ada pilihan lain. Mari bermuayasah, berinteraksi, berdekat-dekat, bermesra-mesraan dengan Al-Quran, yaitu dengan membaca. Karena tanpa membaca kita tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang berwujud Al-Quran. Hadzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita sering membaca informasi dari berbagai macam media, berbagai grup, berbagai WA, Instagram dan sebagainya yang kadang-kadang kebenarannya belum pasti, kita sudah mengikutinya bahkan menyebarluaskannya. Sementara Al-Quran yang nyata-nyata benarnya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, jarang kemudian kita buka. Oleh karena itu, ketika Ramadan Al-Quran telah kita buka, maka selanjutnya mari kita baca Quran dengan baik. Yang pertama kita baca dengan murattal, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran fasih, Allah turunkan malaikat rahmatnya. Membaca Quran terbata-bata, Allah berikan dua pahala, pahala membaca dan pahala usaha yang dia lakukannya. Maka kemudian lebih baik keliru karena pernah membaca Al-Quran daripada tidak pernah keliru sama sekali karena memang tidak pernah membacanya. Al-Quran kita baca dengan tartil, dengan baik, sehingga ketika kita membaca, orang lain bisa menyimaknya, mendengarkannya, bahkan kemudian bisa mengikutinya dengan baik. Yang kedua, agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk bagi kita, maka kemudian kita harus tadarus, mengkajinya, membuka lembaran-lembaran syarah Al-Quran, di mana antara firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar pada saat Ramadan ketika kita tarawih, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan, membuat lupa sehingga kemudian tahu-tahu diantarkan ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti engkau akan tahu akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, sekali lagi jangan begitu, nanti engkau akan tahu akibatnya dan akan menyesali. Maka kemudian la tahulatan ila amudika wa la taqsuka, jangan engkau sembunyikan tanganmu dalam punukmu, pelitnya luar biasa, wa la taqsuka, tetapi jangan engkau lepaskan seluruhnya. Karena kemudian di dalamnya ada hak keluarga, ada hak istri, ada hak orang tua, ada hak anak, tetapi juga ada hak orang miskin, para fakir miskin, para musafir, para orang-orang yang memiliki hutang, dan orang-orang yang berhak menerima, memiliki dari zakat yang kita mestinya harus kita keluarkan. Oleh karena itu, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, berikanlah kepada yang berat melalui badan amil zakat yang telah disediakan di banyak tempat, termasuk di masjid yang mulia ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Zakat mal tidak harus dibayarkan pada bulan Ramadan. Di bulan Syawal, bulan berikutnya zakat mal bisa kita tunaikan, karena zakat mal tidak terkait dengan bulan Ramadan, tetapi dengan waktu kepemilikan yang ada pada kita. Jangan sampai harta yang kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk kemana-mana, ternyata miliknya fakir miskin karena belum kita keluarkan zakatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, qiraah,
renungkanlah isi Al-Quran. Setelah kita baca, kita pahami, lalu kita renungkan dan rubah makna di dalam Al-Quran. Kita masih ingat betapa pada masa COVID-19 setiap informasi kita telan mentah-mentah. Grup A mengatakan A, kemudian kita melakukannya. Grup B mengatakan begini dan kita melakukannya. Kita terombang-ambing sedemikian rupa, kebingungan karena hanya ingin selamat. Maka Quran tidak pernah keliru, Quran tidak pernah salah, informasinya tepat dan akurat. Maka jadikan pedoman, insya Allah kita tidak akan terombang-ambing dalam kehidupan ini. Yang terakhir, tilawah dengan cara membaca, memahami, merenungi dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa sebagai bukti keberhasilan puasa yang kita lakukan, sehingga insya Allah puasa kita menjadi puasa yang bermakna, menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlil kafarata wal zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallim ahlana. Allahumma sallim awladana. Allahumma sallim dhurriyyatana. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna 'amalan shalihan wa qalban salima. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma qawwil umurana wa sahih ajsadana wa hassin a'malana wa balligh maqasidana wa yassir umurana wa wassi' arzaqana wastur 'ala 'uyubina. Allahumma ij'alna minal 'abidin wal faizin wal maqburin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika